Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas tentang dimensi 3, tapi lebih tepatnya ke pembahasan soal. Sebelum itu, kita ulang dulu yuk materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas yaitu tentang diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga beberapa informasi tentang jarak yang dimana hasilnya itu sama setiap semua kubus. Tergantung rusuknya berapa ya. Jadi kita akan mencoba di sini akan digambarkan sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuknya 10 cm. Mari kita sama-sama coba jawab panjang dari garis tersebut. Misalnya panjang garis AB atau titik A terhadap titik B itu jaraknya adalah 10 cm sama dengan rusuknya. Kemudian jarak antara titik A dengan F atau garis AF itu sama dengan 10 akar 2 cm. Kemudian jarak titik A ke titik G atau garis AG berarti 10 akar 3. Kemudian misalkan di antara F sama B ada titik I sebagai titik tengah antara F dan B, maka jarak titik A terhadap titik I yaitu sama dengan setengah A akar 5 atau berarti ini 5 akar 5 cm. Selanjutnya, misalkan antara perpotongan diagonal HF dengan EG itu ada sebuah titik, kita sebut aja titik J. Berarti jarak titik A ke titik J itu sama dengan setengah A akar 6 atau sama dengan 5 akar 6 untuk rusuk 10 cm. Selanjutnya, misalkan di antara titik F sama G ada tengah-tengahnya disebut titik K, atau di antara H sama G disebut titik L. Berarti jarak titik A terhadap titik K atau jarak titik A ke titik L itu sama dengan 3/2 dari rusuk, atau 3/2 dikali 10 yaitu sama dengan 15 cm. Selanjutnya kita akan mengulang jarak titik terhadap bidang. Bidang di sini akan kita gunakan bidang segitiga ACH. Jadi, kita akan mencari jarak antara titik D terhadap bidang ACH. Kemudian nanti akan kita cari juga jarak titik F terhadap bidang ACH. Garis DF akan menembus bidang ACH. Sehingga kalau kita panjangkan garis H sampai ke tengah diagonal DB dan AC, ini akan dapat dicari jarak antara titik D terhadap bidang ACH dan juga jarak titik F terhadap bidang ACH. Di mana di sini akan terbentuk tegak lurus di antara garis putus-putus H ini. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, kita tahu bahwa jarak antara titik D terhadap bidang ACH itu adalah 1/3 dari garis DF. Garis DF adalah garis diagonal ruang, berarti A akar 3. Berarti jarak titik D ke bidang ACH adalah 1/3 A akar 3. Karena rusuknya 10 cm, berarti jawabannya adalah 10/3 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari jarak titik F ke bidang ACH, yaitu jaraknya adalah 2/3 dari garis DF, sehingga 2/3 dari A akar 3. Karena rusuknya 10 cm, berarti jaraknya 20/3 akar 3 cm. Berikutnya kita akan bahas soal. Nomor 1, diketahui kubus ABCDFGH dari pernyataan berikut. Yang pertama, CF sejajar dengan DE, atau BG berpotongan dengan CE, atau apakah AF bersilangan dengan HB? Manakah pernyataannya benar di antara ketiga ini?
Kita gambarkan atau bayangkan sebuah kubus ABCDFGH. Apakah garis CF sejajar dengan garis DE? Coba kita lihat. Kalau kita lihat, gambar CF dengan DE sejajar. Sehingga pernyataan 1 benar. Berikutnya, BG apakah berpotongan dengan CE? Kita lihat gambarnya. Apakah BG berpotongan dengan CE? Tidak terjadi perpotongan ya, justru di sini yang ada adalah bersilang. Sehingga pernyataan yang kedua salah. Berikutnya kita gambar pernyataan yang ketiga, AF dengan HB. Apakah bersilangan? Coba kita lihat gambarnya. Tidak ada perpotongan ya, dan juga tidak sejajar. Berarti AF dengan HB adalah bersilang. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jadi kamu harus belajar lagi ya tentang kedudukan kedua garis. Apakah sejajar, berpotongan, atau bersilangan untuk menjawab soal seperti ini. Soal nomor 2, bidang-bidang yang berpotongan secara tegak lurus pada kubus ABCDFGH adalah di antara kelima ini. Nah, coba kita gambarkan dulu kubusnya, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan gambarkan apakah bidang ACGE itu berpotongan tegak lurus dengan bidang BCGF. Kita gambarkan bidang ACGE, yaitu ada di sini ya, di diagonal bidang. Kemudian, selanjutnya kita gambarkan BCGF. Nah, kita lihat nih ya, apakah salah satu perwakilan garisnya ini terjadi perpotongan tegak lurus. Kita bisa lihat garis yang membentuk sudutnya adalah garis AC dengan garis BC. Nah, itu adalah perwakilan sudutnya. Di sini terbentuk sudut 45 derajat karena AC-nya membagi dua sama besar ya, jadi 45 derajat. Antara garis AC dengan BC adalah 45 derajat, berarti tidak tegak lurus. Berikutnya kita akan gambarkan yang bidang ACGE dengan BDHF. Sudutnya diwakili oleh garis DB dan juga garis AC. Nah, ini perpotongan seperti ini kita tahu potongannya adalah 90 derajat, sehingga ini pasti berpotongan tegak lurus. Selanjutnya bidang BDHF dan DCGH. Bidang DBHF ada di tengah ini dan bidang DCGH ada di sebelah sana ya. Diwakili oleh DC dan DB. Di sini sudutnya adalah 45 derajat, berarti bukan tegak lurus. Selanjutnya bidang ABCD ada di bawah tuh ya. Terus dengan bidang ABGH. Kira-kira derajatnya berapa? Pembentuk sudutnya bisa diwakili oleh garis AH dengan garis AD atau garis BG dengan garis BC. Yaitu di sini kita dapat 45 derajat, berarti tidak tegak lurus ya. Selanjutnya bidang EFGH dengan ABCD. ABCD di bawah, EFGH ada di atas. Nah, kita lihat ya, ini tidak ada perpotongan sama sekali karena ini memang bidang yang saling sejajar. Karena dia saling sejajar, maka dia tidak berpotongan sehingga tidak terbentuk sudut tegak lurus. Jadi jawaban yang benar adalah bidang ACGE dan bidang BDHF untuk soal nomor 2. Oleh karena itu kamu harus tahu hubungan antara bidang dengan bidang yang sudah dipelajari sebelumnya.
Soal nomor 3, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB, EH, dan CG berturut-turut 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Jarak antara titik B dan titik H adalah... Pertama-tama kita gambarkan dulu ya, bentuk baloknya ABCDEFGH. Kemudian kita tandai titik B dan titik H. Di sini diwakili oleh garis HB. Kemudian kita butuh bantuan garis DB dan garis DH. Sehingga akan membentuk segitiga DBH, di mana siku-sikunya di D. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk kasus nomor 3. Tapi, ini kita harus tahu kalau ini adalah balok, sehingga kita harus cek dulu garis DB. Garis DB bisa diperoleh dari segitiga siku-siku DAB, sehingga mencarinya adalah akar dari AD kuadrat ditambah AB kuadrat, di mana di sini AD-nya adalah 4 cm dan AB-nya adalah 5 cm, sehingga DB sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, atau sama dengan 16 ditambah 25, sama dengan akar 41 untuk DB. Setelah kita mendapatkan garis DB, maka kita bisa mencari garis HB, yaitu dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. HB sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DB kuadrat, atau sama dengan 3 kuadrat ditambah DB kuadrat itu sama dengan akar 41 dikuadratin. Berarti kita tulis saja 41 ya, sehingga 3 kuadrat tambah 41, atau sama dengan 9 ditambah 41. Sehingga hasilnya adalah HB sama dengan akar 50. Akar 50 kita sederhanakan menjadi 25 dikali 2. 25-nya bisa keluar dari akar menjadi 5, sehingga hasilnya adalah 5 akar 2 untuk jarak titik B ke titik H. Soal nomor 4, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan AB 6 akar 2 dan AT 6 cm. Apabila P di titik tengah BC, maka jarak titik P ke titik T adalah berapa cm? Pertama-tama kita gambarin dulu 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D. Karena ini 5 segi 4 beraturan, berarti panjang AB 6 akar 2, berarti BC 6 akar 2 juga, CD 6 akar 2, begitupun dengan DA 6 akar 2. Dan AT 6 cm, berarti BT juga 6 cm, begitupun dengan CT dan DT juga 6 cm. Nah, untuk mencari jarak titik P ke BC, kita taruh dulu P di tengah-tengah BC, kemudian akan tarik T ke P atau P ke T, sehingga akan terbentuk di sini segitiga BCT, di mana titik tengah P itu sebagai tingginya untuk di segitiga tersebut. Kita gambarkan segitiganya di luar, jadi T, BC, atasnya T, alasnya BC, di mana P sebagai titik tengah antara BC, karena ternyata segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki, karena TB dan TC panjangnya sama, yaitu sama-sama 6 cm, sehingga titik P itu di tengah-tengah antara garis BC, karena tadi juga diinfoin P adalah titik tengah BC ya. Jadi di sini sudah langsung tegak lurus ya. Jadi otomatis berarti P ke C adalah 3 akar 2 karena setengah dari 6 akar 2. Atau bisa kita analogikan karena BC itu adalah 6 akar 2 dan BP ditambah PC itu juga 6 akar 2, di mana BP sama dengan PC, maka PC adalah 3 akar 2 atau dibagi 2 dari 6 akar 2 ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah segitiga yang TPC yang warna hijau yang akan kita gunakan, terserah. Segitiga mau yang TPC atau TPB, itu terserah. Pilih salah satu aja. Nah, saya akan menggunakan yang TPC, sehingga untuk mencari TP, itu sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi TP kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Atau sama dengan 36 dikurangi 3 akar 2 kuadrat, itu sama dengan 9 dikali 2 ya, 18. Berarti 36 dikurangi 18. Itu sama dengan 18 juga. Berarti 18 itu sama dengan 9 dikali 2. Atau sama dengan 3 akar 2. Jadi jawabannya, jarak antara titik P ke titik T adalah 3 akar 2. Ini pun berlaku sama untuk soal jarak titik T terhadap garis BC. Sama
seperti ini. Jadi kalau ini jarak titik T ke titik P, 3 akar 2, begitupun jarak titik T ke garis BC. Jaraknya ada di TP. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar kubus ABCDFGH, di mana jarak titik A ke garis CE adalah berapa dengan rusuknya 4 cm. Jarak titik ke garis haruslah terbentuk tegak lurus, sehingga kita kalau misalnya gabungkan titik A dengan CE, ini akan terbentuk segitiga ACE, di mana tegak lurusnya di A. Kemudian kita tarik garis A ke antara garis EC yang akan membentuk tegak lurus, itu adalah sebagai jarak yang akan kita cari. Kita sebut aja A absen. Karena ada segitiga siku-siku, di mana ketika ditarik garis lagi, terbentuk siku-siku lagi, kita bisa menggunakan perbandingan luas segitiga. Coba kita buat dulu perbandingan luas segitiganya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Andaikan alasnya adalah AC, maka tingginya adalah EA. Sedangkan kalau alasnya EC, maka tingginya adalah AA absen. Dengan menggunakan rumus luas segitiga, maka kita dapat AC dikali EA dibagi 2 untuk yang sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan, EC dikali AA absen dibagi 2. Ini kiri dan kanan adalah sama dengan. Karena sama-sama dibagi 2, angka 2-nya bisa kita lakukan pembagian sehingga terbagi habis ya, sehingga sisanya adalah ini. Karena kita mau cari A absen, berarti A absen sama dengan EC-nya kita pindahin ke kiri. Jadi AC dikali EA dibagi EC. Berikutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya dari garis yang ada di gambar. Kita tahu kalau rusuknya adalah 4 cm, sehingga AC itu adalah diagonal bidang, sehingga pastilah hasilnya adalah 4 akar 2. Sedangkan EA itu memang sama dengan rusuknya, itu 4 cm. Sedangkan untuk EC itu adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah 4 akar 3, sehingga kemudian bisa kita langsung masukkan ke rumus atau bentuk di AA absen ini. 4 akar 2 dikali 4 dibagi 4 akar 3, 4-nya bisa kita bagi habis, sehingga sisanya 4 akar 2 dibagi akar 3. Kita kalikan sesama akar 3, supaya penyebutnya dirasionalkan, sehingga kita dapat di sini adalah 4/3 akar 6 untuk jarak titik A ke garis CE. Jadi untuk kasus yang sama, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian ditarik garis dan membentuk siku-siku lagi. Terus di sini misalnya ada segitiga ABC. Terus siku-siku di B, B-nya itu ditarik garis, membentuk siku-siku lagi di D. Sehingga ini bisa kita cari BD dengan cara sama dengan AB dikali BC dibagi AC. Ini berlaku untuk bentuk seperti ini. Soal nomor 6, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, maka jarak titik G ke garis BD adalah. Kita bisa gambarkan titik G dengan garis BD, ini bisa disambungkan menjadi sebuah segitiga BDG. Sehingga ini kalau kita lihat BG dengan DG maupun dengan DB itu panjangnya sama, yaitu 8 akar 2. Karena dia diagonal bidang. Sehingga bisa kita pastikan yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka jarak titik G ke bidang DB adalah tengah-tengah garis G ke garis DB. Sehingga kita bisa mencari jaraknya yaitu dengan bantuan Pitagoras. Kita sebut aja yang paling bawah ini adalah G absen. Sehingga kita bisa menggunakan Pitagoras dengan mencari G absen dengan bantuan G absen B dan BG. BG tadi adalah 8 akar 2, DG juga 8 akar 2, sedangkan DB terbagi 2 sama besar menjadi 4 akar 2 dan 4 akar 2. Jadi bisa kita hitung GG absen sama dengan akar dari GB kuadrat dikurangi G absen B kuadrat. Sama dengan 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat.
8 akar 2 kuadrat berarti 64 dikali 2, 128. Sedangkan 4 akar 2 kuadrat berarti 16 dikali 2, berarti 32. 128 dikurangi 32, yaitu sama dengan akar 96. Atau sama dengan akar 16 dikali 6, yaitu 4 akar 6. Sehingga jarak titik G ke garis BD itu sama dengan mencari garis G ke G absen, yaitu sama dengan 4 akar 6. Ini sama dengan yang tadi sudah kita bahas di pengulangan materi. Jadi kalau misalnya ada titik G ke tengah-tengah di antara yang bawah ini, bisa kita cari setengah A akar 6. Demikian pembahasan materinya dan juga pembahasan soalnya. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk pembahasan soal. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.